Halo semuanya, ini adalah rekaman Western Art Review materi minggu kedua, yaitu seni Mesir dan Yunani. Untuk merekap apa yang kita sudah lihat di minggu lalu, kita sudah melihat seni di zaman batu, Aegean dan Mesopotamia, yang basisnya kita bisa lihat mereka masih mempergunakan seni terutama untuk keperluan keagamaan. Dan seni pada periode itu tentunya masih bisa disebut sebagai craft atau sepenuhnya kerajinan ya, karena dia masih punya fungsi. Nah, kali ini kita bakal mulai untuk melihat dulu seni dari orang Mesir atau Egyptian. Oke, Mesir biasanya bisa dibagi menjadi 4. Ada Early Dynastic, Old Kingdom, Middle dan New Kingdom. Terus ada Ptolemaic Kingdom. Nah, ini kalau yang paling akhir ini periode di mana Mesir sudah bercampur dengan Romawi ya kira-kira. Jadi kalau kalian pernah dengar cerita tentang Ratu Cleopatra, nah disitulah kira-kira kerajaan Ptolemy atau Ptolemaic itu berada ya. Dan kebanyakan dari bentuk-bentuk arsitektur yang kalian udah pernah lihat selama ini, dari piramid-piramid terus Sphinx, itu kebanyakan mereka ada di Old Kingdom era. Jadi sebetulnya bahkan itu udah peninggalan yang jauh lebih belakang lagi gitu ya dibanding Middle dan New Kingdom. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba memahami dulu sedikit tentang peta dari Mesir itu ya. Jadi Lower Egypt dan Upper Egypt itu kalau kita lihat sebetulnya lowernya dia menuju ke Laut Mediterania ya. Memang kalau dari peta agak sulit untuk kita lihat, jadi kesannya seperti terbalik gitu ya, yang ada di bawah itu ada di atas gitu kan ya, karena sebetulnya dia menuju ke air, dia semakin merendah sedikit gitu ya secara ketinggian tanah. Oke, di periode Early Dynastic kira-kira apa yang bisa kita bahas di sini? Nah, di periode ini kita, kalau kalian masih ingat ya, yang lalu waktu kita bahas Mesopotamia itu sempat ada kejadian di mana Standard of Ur ya, di mana ada sisi penaklukan dan ada sisi waktu si rajanya sudah berhasil untuk ruling atau berkuasa. Nah, di Mesir, ini salah satu karya seni awal yang kita bisa lihat adalah plat Narmer atau Narmer's plate disebutnya. Plat ini sebetulnya punya dua sisi juga, dan sama kalau kita lihat ada sisi penaklukan dan ada sisi yang berkuasa. Nah, ini juga ada sesuatu yang aneh ya jadinya ya, secara sinkretis kok kayaknya ada kesinambungan gitu yang terjadi di mana budaya-budaya ini terus mempertunjukkan hal serupa gitu. Nah, fungsinya apa sebetulnya dari Narmer plate ini adalah selain dia untuk keperluan tadi ya, secara politis menyatakan bahwa siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebetulnya plat ini juga digunakan untuk merias wajah, mata terutama ya. Orang Mesir itu kalau kalian ingat mereka suka pakai yang kayak eyeliner itu, yang warnanya agak hitam di sekitar mata mereka. Nah, itu sebetulnya digerus lewat sebuah material yang warna hitam gitu, mungkin dari bukan tinta tentunya itu ya, jadi dari tanaman tertentu yang mereka ambil terus mereka pakai sebagai riasan. Nah, digerusnya di mana? Kira-kira ada di tengah, di area itu, di tempat yang ada dua figur di mana lehernya panjang itu ya, kelihatan seperti singa. Nah, disitulah dia digerus. Tapi anyway, itu fungsi selain dari keperluan politis ya, tapi fungsi utamanya dari plat ini adalah tentunya untuk keperluan politis. Nah, kalian juga bisa melihat bahwa di sini si rajanya ketika sudah berhasil menaklukkan, topinya tiba-tiba kombinasi dari dua itu gitu ya. Nah, waktu sebelum dia menaklukkan kita bisa lihat topinya hanya bentuk satu aja yang ada kerucut di atasnya, tapi sesudahnya kita melihat ada bentuk seperti bunga dari bunga rumput itu ya yang ada di sebelahnya. Nah, disitulah artinya si Firaun ini sudah
berhasil menaklukkan gitu. Nah, ini sebuah bentuk simbolisme kalau dari orang Mesir ya. Nah, berikut ada beberapa keterangan lain kalau kalian tertarik untuk mencoba untuk memahami lebih lanjut ya, tapi saya tinggalkan aja di sini. Oke, berikutnya orang Mesir juga senang menyembah dewa matahari ya, tentunya kalau mereka Amun-Ra atau Ra biasanya disebutnya. Dan salah satu simbol kekuasaan mereka adalah kalau kalian mungkin pernah jalan-jalan di tengah siang hari terus kalian melihat ke atas ke arah matahari, itu kan suka kelihatan ada pilar cahaya yang turun gitu ya. Nah, itulah sebetulnya dari mana inspirasinya dari obelisk gitu terjadi gitu ya kalau kita lihat. Jadi dia dianggap sebagai salah satu jangkauan yang turun gitu dari matahari. Nah, makanya tidak aneh kalau dilihat pilarnya juga dia mencoba untuk menunjuk ke atas gitu ya. Nah, biasanya si obelisk ini bisa berornamen dengan hieroglif dan bisa tidak ya. Jadi kalau hieroglif kita bisa lihat dia sebetulnya punya semacam alfabet yang tentunya berbeda gitu ya dengan alfabet Latin yang kita pakai. Tapi mereka punya cara sendiri gitu untuk menceritakan berbagai hal. Nah, saya tidak bisa dan saya tidak mengerti untuk menerjemahkan hieroglif, tapi sebetulnya ada semacam seperti vokabularinya gitu yang untuk dipakai untuk menerjemahkan. Nah, ini salah satu pertanyaan awal yang muncul. Kenapa kita mempelajarin Mesir? Karena kalau kita melihat Mesir hari ini, dia bukan peradaban Barat. Ini kan Western Art Review gitu. Kenapa kita lihat itu? Nah, perlu diingat areanya ya masih dekat dengan tadi Mesopotamia, masih dekat juga dengan Yunani gitu ya. Maka nggak aneh kalau seandainya kita melihat dari zaman dulunya semua influence ini ternyata diadopsi juga dengan oleh negara-negara Barat. Contohnya di Washington DC mereka punya juga simbol obelisk itu gitu ya di tengah kotanya. Terus di Paris ada Place de la Concorde, terus di Italia Roma terutama ada juga beberapa gitu ya, bukan hanya satu. Nah, tapi anyway ini adalah sebuah simbol kekuasaan sebetulnya gitu ya, sebuah simbol kekuatan gitu. Jadi kalau disebutnya di bahasa Inggris phallic atau sebetulnya ya sebuah simbol dari alat kelamin laki-laki ya sebetulnya. Maka disitulah kenapa dia disebut permasalahan dominasi, power dan kontrol. Nah, sekarang yang jadi menarik sama seperti apa yang saya pernah bahas di minggu lalu bahwa hieroglif dia jauh lebih intuitif untuk dipelajarin daripada huruf-huruf cuneiformnya Mesopotamia ya, karena orang-orang hieroglif huruf-huruf hieroglif ini diciptakan oleh orang-orang melalui bentuk-bentuk yang langsung terlihat ya. Nah, cuman kita perlu ingat hieroglif itu sebetulnya bentuk huruf yang sifatnya lebih puitis gitu, jadi bahasa yang lebih formal. Sedangkan untuk kaum sehari-harinya mereka sebetulnya menggunakan huruf-huruf yang namanya hieratik gitu. Nah, itu huruf-huruf yang lebih simplistik ya jadinya sebetulnya gitu. Versi elit gitu bisa kita bilang hieroglif itu ya. Nah, hieratic writing itu kalau kita lihat sekilas jadi udah mirip, lebih mengarah ke huruf-huruf yang ada di huruf Arab gitu ya, kurang lebih, tapi tentunya berbeda sih. Tapi bentukannya kita sudah bisa lihat dia menuju ke sana. Nah, hieratik ini seperti yang saya bilang tadi biasanya ditulis di kertas papirus dan digunakan oleh orang-orang biasa gitu ya. Jadi bukan orang-orang untuk keperluan penyembahan atau untuk berbicara secara formal. Secara arsitektur Mesir punya mastaba. Ini salah satu tempat penguburan mereka sebelum mereka punya piramid. Ya, mastaba itu artinya House of Eternity atau rumah keabadian. Pada periode ini mereka sudah
memisahkan ruang antara orang yang hidup dan yang mati ya. Jadi mereka yang ada di bawah itu selalu dikubur, dan tempat penguburan itu selalu diblok lagi dengan, kalau kalian lihat di paling bawah itu setelah dari shaft dia ada dinding batu yang mana jadi tidak boleh diganggu gugat gitu ya, apa yang sudah meninggal. Dan memang orang-orang Mesir itu kalau kita bisa lihat mereka sangat menghargai, jadi mereka sangat religius dan mereka menghargai juga mereka yang mati, karena mereka percaya spirit itu harus melewati sebuah proses perjalanan sebelum mereka bisa sampai ke afterlife gitu ya, kehidupan setelah kematian. Nah, terus kita berikutnya kita masuk ke Old Kingdom. Nah, di Old Kingdom inilah yang kalian mungkin sudah pernah lihat bentuk-bentuk piramid ya, jadi Djoser Pyramid gitu, Great Pyramid of Giza, terus udah gitu ada Sphinx, terus proses mumifikasi gitu ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut di sini. Berikutnya adalah proses mumifikasi. Jadi saya nggak akan membahas muminya sebagai mumi itu sendiri gitu ya. Jadi secara sekilas juga pasti kalian udah tahu ini biasanya mayatnya tutup dulu, ditimbun dulu dengan satu bentuk garam ya yang namanya natron. Ini tentunya bukan garam meja yang kita pakai untuk makan hari ini. Ini garam yang sedikit lebih halus, tapi dia lebih bisa menarik kelembapan dari tubuh, yang artinya lebih kuat gitu ya, untuk dia punya properti punya sifat mengawetkan gitu daripada garam biasa. Nah, natron itu. Nah, orang-orang Mesir lantas mereka bikin juga canopic jar. Nah, ini sebuah bentuk visual ya jadinya ya, yang merepresentasikan beberapa dewa-dewi mereka. Jadi ada Horus, terus ada Anubis ya, terus ada siapa tuh, Tawaret ya kalau nggak salah, yang mukanya bentuk hippo. Terus ada lagi satu figur lain gitu. Nah, semua canopic jar ini sebetulnya diisi organ-organ tubuh tertentu. Pengecualian ada di jantung. Jadi jantung itu tidak boleh dilepas kalau menurut mereka dari tubuh. Jadi biasanya akan coba diawetkan dan disimpan kembali di dalam tubuh, karena menurut mereka jantung itu adalah pusat dari jiwa. Nah, jadi artinya jiwa itu perlu ikut tubuhnya melewati perjalanan di dunia akhirat ya, untuk nanti diadili, kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang yang meninggal di Mesir kuno itu biasanya dilengkapi dengan Book of the Dead namanya. Jadi ini sebuah scroll yang sebetulnya isinya semacam ada mantra-mantra magic gitu ya, mantra-mantra yang bisa kita bilang ada nilai spiritual, yang mana kalian boleh coba tonton di sini ya, videonya saya tinggalin. Tapi sekilas isi tentang Book of the Dead ini adalah supaya apa yang dia katakan di akhirat itu tidak dilangkahi oleh rasa bersalah dia atau hati dia gitu ya. Jadi kan tujuan mereka itu sampai pada alam kematian dengan selamat. Kalau sampai dia tiba-tiba berbicara terlalu jujur atau gimana, maka mereka akan biasanya gagal untuk menyeberang gitu ya. Nah, fungsinya dari Book of the Dead itu adalah supaya tidak melewati banyak rintangan-rintangan yang terlalu berat gitu ya, supaya jalannya lebih mulus. Nah, Book of the Dead itu sebetulnya hanya bisa diciptakan oleh craftsmen. Jadi kalau kalian ingat lagi bahwa seni pada periode-periode ini masih dipergunakan untuk keperluan religius ya. Jadi fungsional. Ketika dia fungsional, maka ada craftsmen, ada orang-orang yang bisa bikin itu. Nah, orang-orang ini menjadi sangat penting gitu ya, mau dari penciptaan hieroglif, mau dari penciptaan tadi untuk buku of the Dead itu, terus sampai charm juga ya, seperti yang kalian lihat sekarang di layar. Jadi craftsman itu posisinya cukup kuat
di peradaban Mesir. Mereka selalu mengikuti sesuatu yang disebut dengan canon. Ini bukan merek kamera ya, tapi canon ini artinya sebuah pakem gitu, yang mana tidak bisa dilawan. Bayangkan sekarang setiap orang yang mati meminta untuk dibikinin Book of the Dead tadi. Terus craftsman yang bikin tiba-tiba melawan semua kebiasaan untuk menciptakan Book of the Dead tadi. Jadi misalkan bahasanya tidak lagi pakai hieroglif, dia menggunakan hieratik misalnya gitu ya. Terus canopy jar-nya tidak lagi didandani dengan bentuk-bentuk tadi dewa-dewi yang mereka sembah gitu ya. Ya tentunya tidak laku gitu, tidak akan ada orang yang mau. Jadi canon ini bukan permasalahan sinkretisme, walaupun dia bisa berubah gitu ya, mengikuti zaman, tapi canon ini harus disetujui oleh khalayak ramai sebelum dia bisa beroperasi. Jadi kira-kira gitu ya. Ini konsep dari canon. Jadi kalau seandainya orang melawan, maka belum tentu dia menjadi fungsional karena tidak bisa diterima. Nah, di sini lantas kita bisa lihat ternyata seni itu menjadi sangat fungsionalnya sehingga dia menjadi bagian penting gitu di masyarakat ya. Ya kan sangat dicari gitu, sangat dicari dan sangat dibutuhkan sama orang. Makanya ada sebuah perbedaan nih. Ketika kita bukan hanya sekedar bikin sesuatu untuk kegunaan aja gitu ya sebagai craft, tapi craft yang dituntun oleh canon tadi gitu. Nah, makanya mulai ada sebuah kepentingan gitu untuk mengikuti sebuah kebiasaan ya, yang tentunya kebiasaannya bukan hanya asal kebiasaan, tapi kebiasaan yang memang sudah diformalisir gitu, sudah formal dan harus diikuti gitu ya, kurang lebih. Nah, craftsman bahkan di tatanan sosial gitu Mesir, orang-orang Mesir dianggap sebagai penting. Ini salah satu gambaran craftsman di kuburannya Nebamun. Nebamun ini salah satu bisa dibilang orang penting ya, jadi salah satu orang Firaun atau turunan-turunan dari Firaun yang kalau kita lihat dia bisa menjelaskan gitu di salah satu detail ininya ya, kuburan dia, piramid dia, di mana traders, artisan, shopkeepers itu ternyata ada di level tengah gitu ya, bahkan lebih tinggi dibanding farmer dan herders dan unskilled workers. Bayangin, jadi artinya untuk jadi seorang desainer dan seniman pada periode Mesir, kalau kalian hidup di periode itu, kalian bakal dihargai gitu ya, karena memang sesuatu yang mungkin dianggap sama mereka cukup penting gitu, karena ya tadi fungsi religiusnya itu ya kalau Mesir ya. Nah, canon sendiri dan craftsmanship hubungannya itu seperti gimana? Jadi betul seperti saya bilang mungkin untuk berubah ya, tapi tidak mungkin untuk langsung tiba-tiba berubah sekejap gitu ya dalam waktu yang sangat pendek. Biasanya harus ada perubahan dulu setelah sekian puluh tahun, lama-lama mulai diterima masyarakat, mulai diminta, maka pada ujungnya di situ baru kita bisa melihat ada sesuatu yang terlihat sebagai perubahan ya. Maka new idea gitu harus selalu dinegosiasi dulu, lantas dia berubah dalam bentuk metamorfosis, dia menjadi canon yang baru, terus dipikir lagi gitu. Kalau dia sudah menjadi canon tuh apakah ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diadaptasi, nah muncul ide baru dan terus dia berulang ya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Mesir tidak punya bentuk tulisan yang jadi kalau kita kan menggambar dengan menulis itu kan bisa dibedain ya gitu. Jadi saya nggak mencoba ngomong dulu hieratik ya, kalau hieratik memang dia sudah disimplifikasi. Tapi kalau kita bicara hanya hieroglif itu sebetulnya antara menulis dengan menggambar, itu kayak dia relatif tidak ada perbedaannya gitu ya. Sistem hieroglif sendiri itu semuanya simbol yang harus dipahamin, tapi mungkin dipahaminya antara kombinasi ya, antara karakter gitu. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa burung campur orang itu nanti
ya artinya orang ngeliatin burung gitu ya. Jadi itu kan cara melihat yang intuitif tuh. Nah, mereka tidak melakukan itu gitu. Jadi mereka semuanya sistemnya simbol. Jadi kalau ada orang dicampur dengan misalnya air gitu ya, nah itu artinya apa gitu. Belum tentu aja orang berdiri depan air gitu. Belum tentu hal itu terjadi gitu ya. Diartikannya seperti itu. Jadi memang agak sedikit susah. Nah, dari situ, dari tadi saya bilang ya, jadi memang hieroglif itu sistem piktorial yang sebetulnya digabung sehingga dia menjadi sebuah simbol. Di Middle dan New Kingdom baru mulai kelihatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, cara menggambar secara intuitif. Nah, ini mulai, kalau kalian bisa lihat gitu ya dari gambar yang ada di depan sini, ini sebetulnya menceritakan sebuah seorang yang entah dia baru pulang berburu, terus dia menaruh semua barang-barang perburuannya di atas meja. Atau bisa juga seseorang yang datang ke toko untuk belanja gitu ya, bahan-bahan perburuan itu. Nah, ini jadi di sini sudah mulai intuitif nih, kita lihat ya. Jadi, tapi di atas ini sebetulnya ada, di atas palang kepala itu, tiga orang itu sebetulnya ada lagi hieroglif di atasnya. Jadi di sini dia mulai mencoba untuk menggambarkan sebuah kejadian disupport dengan tulisan-tulisan lagi gitu ya. Nah, hieroglif sebelum Middle dan New Kingdom dia sepenuhnya menjadi simbolis dan nyaris tidak pernah gitu untuk dipakai untuk menggambarkan seperti fresko atau apa gitu ya. Jadi dia biasanya ya betul-betul bercerita aja gitu jadinya ya dalam bentuk simbol. Nah, ini juga contoh-contoh yang sedikit lebih intuitif ya sifatnya. Pada periode ini juga tercapai ada tone berbicara yang baru dalam artian visual ya, maksudnya ya bukan berbicara ngomong aja gitu, dan ekspresi yang lain. Jadi seperti saya bilang tadi, canon itu berubahnya cukup lama waktunya. Jadi kalau kita coba bandingin dari Old Kingdom sampai ke Middle Kingdom, New Kingdom, itu udah jangkanya sampai ratusan tahun gitu ya. Jadi memang tidak sebentar sih kalau kita lihat. Jadi craftsmanship mereka juga lebih baik gitu ya. Dan ada cara-cara baru untuk mereka mengekspresikan diri. Patung Mesir kuno kalau kita lihat juga meminjam cara mereka menggambarkan orang, yang dimana orang itu selalu digambarkan dengan 3/4 badan ya, dan seringkali kakinya selalu mengarah ke arah yang sama. Jadi tidak aneh ketika patung-patung Mesir juga digambarkan sedemikian rupa gitu, karena ketika cara mereka berpikir dan menyajikan orang itu selalu dalam bentuk yang seperti tadi gitu ya. Jadi memang betul-betul Egyptian pose disebutnya kalau secara teknis namanya. Di Middle Kingdom karena tadi ya, jadi sudah mulai ada kebiasaan untuk menjadi lebih intuitif, maka kita bisa melihat dari muka-muka patung orang-orang yang dipahat itu tidak lagi simbolis juga gitu. Mereka kepengen menunjukkan bentuk muka-muka orang tersebut betul-betul terlihat seperti aslinya, seperti orang apa adanya gitu ya. Jadi air muka, emosi yang terlihat di situ juga jadi lebih kelihatan gitu dibanding hanya simbolis aja bahwa oh ini hanya sebuah figur Firaun gitu ya. Ini enggak, dia mau mencoba menunjukkan ini seorang figur Firaun yang mungkin sifatnya melankolis gitu ya. Jadi dia pengen menunjukkan itu dari tampang mukanya. Oke. Di New Kingdom kebetulan salah satu marka sejarah yang menyebabkan keruntuhan atau goyahnya kekuasaan yang ada di New Kingdom adalah serangan dari orang-orang Hyksos. Nah, orang-orang Hyksos ini kira-kira orang-orang yang ada di Asia Barat ya. Jadi ya kira-kira area-area dari sebelah kirinya gitu ya, dari Mesir ya kurang lebih. Nah, orang-orang ini sebetulnya orang-orang bisa dibilang berdarah Persia juga gitu ya.
karena dia turun, dan mereka menyerang dengan kekuatan yang cukup besar sampai pada akhirnya dirasa orang-orang Mesir ini dan bangsawan-bangsawannya dan Firaunnya itu ya mengalami stagnansi ekonomi gitu, karena tadinya kan mereka berdagang gitu ya, terus tiba-tiba jadi terputus si proses-proses ini. Nah, di New Kingdom sudah tidak ada lagi proses penguburan menggunakan piramid. Jadi orang-orang Mesir, Firaunnya sudah tidak lagi sekaya periode itu. Sampai pada akhirnya ketika mereka meninggal, mereka hanya dikuburkan di Valley of Kings itu. Jadi ada satu tempat penguburan yang dia sharing sistemnya, bukan lagi sebuah sistem piramid ya. Jadi piramid itu seringkali dikuburkan untuk orangnya, terus udah gitu untuk harta bendanya, untuk siapapun yang penting gitu ya. Tapi biasanya didedikasikan untuk satu gitu, untuk satu Firaun, bukan beberapa. Nah, orang-orang Mesir juga punya kolom, desain kolom tersendiri ya, kalau kalian lihat. Dan ini biasanya juga dihias dengan hieroglif. Tapi cukup unik gitu kalau kita lihat dari tipe-tipe kolomnya. Ada yang namanya papyrus, foliated, palm leaf. Ini juga kalau kalian lihat dia datang dari inspirasi yang terlihat dari mereka dari alam-alam sekitar. Jadi artinya mereka melakukan simplifikasi bentuk menjadi sesuatu yang simbolis dan dibuat menjadi hiasan dari pilar ya. Nah, ada ikut campur dari orang Yunani memang di Mesir ini. Salah satunya adalah Alexander the Great, atau biasanya disebut Alexander of Macedon gitu ya, Alexander of Macedonia. Kalau kalian tertarik, ada filmnya, kalau kalian mau coba cari dan tonton ya. Ini kira-kira cerita tentang kehidupan Alexander itu seperti apa. Nah, orang ini sebagai seorang penakluk yang cukup kuat ya, dia berhasil untuk dari Macedonia terus berkuasa, ekspansi terus sampai menuju India. Jadi kalian boleh bayangkan orang-orang ini cukup kuat gitu dalam ilmu perang ya, orang-orang Macedonia ini dan orang Yunani. Dan Alexander inilah gitu salah satu orang yang menyebabkan kenapa Mesir bisa jadi punya pengaruh, kita bisa bilang barat gitu ya hitungannya untuk hari ini. Karena itu, jadi mereka tuh sebetulnya negara yang bisa dibilang punya pengaruh Helenik atau Helenisme. Nah, itu nanti kita pelajari setelah ini ya, Helenisme itu apa. Jadi kalian bisa lihat sebetulnya Helenisme itu pengaruh Yunani ya. Oke, salah satu kota yang utama gitu didedikasikan untuk kehebatan Alexander the Great adalah Alexandria. Jadi kalau kalian lihat ini ada di justru Lower Egypt yang ada di utara, di atas gitu ya kira-kira ya. Nah, disitulah kotanya masih tertinggal sampai hari ini, masih ada gitu Alexandria. Dan kalau kalian coba lihat masih banyak peninggalan-peninggalan yang bertemanya Yunani. Jadi justru bukan Mesir gitu kalau di Alexandria itu ya, jadi lebih pengaruh Yunani. Nah, Alexandria itu Greek heritage tentunya, tapi di situ pernah dibangun ada Pharos Lighthouse gitu ya, itu juga salah satu peninggalan mereka, tapi udah hancur hari ini. Jadi kalau dicari mungkin hanya sisa puing-puingnya aja atau situsnya, tapi si lighthouse-nya sendiri sudah tidak pernah ada. Nah, ini videonya saya tinggalin di sini ya kalau kalian tertarik. Terus Alexander sendiri juga sebetulnya ketika dia ekspansi menuju ke India, terus dia terluka, terus dia sempat pulang, dan di situ pulang ke Alexandria ya maksud saya, dan dia meninggal setahu saya memang di Alexandria gitu ya. Sebelumnya memang pernah dia melewati banyak tempat-tempat dulu sampai dia pulang ke situ untuk mencoba recover, tapi tidak bisa diselamatkan pada ujungnya ya. Ada sarkofagusnya di Alexandria, tapi
kalau kita coba cari jasadnya, ternyata nggak ada gitu. Jadi masih sampai hari ini juga tidak pernah ditemukan sebetulnya jasadnya Alexander Agung itu ada di mana gitu. Nah, ini masih misteri ya sampai hari ini. Jadi nggak tahu, siapa tahu ada yang udah pernah menemukan gitu ya. Saya belum coba cek berita lagi, tapi yang terakhir kali saya dengar masih menjadi misteri gitu, ada di mana, dia mati di mana. Nah, salah satu peninggalan Alexander the Great adalah The Great Library of Alexandria. Jadi mereka punya satu library yang dimana banyak orang masuk itu nanti semua scroll atau buku ya, sebetulnya zaman dulu kan belum ada buku yang dijilid begitu, jadi adanya scroll atau surat yang digulung. Nah, itu semuanya dipinjem untuk dikopi, dicatat, terus nanti dikembaliin ke orangnya lagi, atau kadang-kadang tulisan tertentu bahkan disita sama mereka. Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan di zamannya. Oke, nah berbicara tentang pengetahuan, ada satu hal yang suka bikin orang bertanya-tanya, gimana sih caranya orang bisa memahami bahasa-bahasa dulu gitu. Nah, kebetulan ternyata ada satu spesimen stele atau ukiran di batu ya, yang sering disebut sama orang hari ini sebagai Rosetta Stone gitu. Nah, Rosetta Stone itu berisi tulisan yang sama tapi di 3 bahasa yang berbeda. Jadi artinya mereka mencoba untuk menerjemahkan ke tulisan Yunani, ke tulisan hieroglif Mesir, dan ke hieratik yang lebih rendah gitu ya. Nah, Greek hieroglif dan hieratik ini langsung terlihat di Rosetta Stone. Nah, inilah sebabnya bagaimana kita bisa mulai, dan ilmuwan ya, tentunya arkeolog dan lain sebagainya, mencoba untuk memahami bahasa, terutama bahasa-bahasa kuno Yunani dan Mesir gitu. Nah, ini lewat Rosetta Stone ini. Jadi karena dia ditemukan terjemahan dari 3 bahasa ini ya, jadi kita bisa saling mencoba ganti-ganti mode bahasa gitu untuk memahami satu sama lain. Nah, terakhir dari Mesir adalah Ptolemaic dinasti, yang mana kalau kita lihat dia sudah campuran ya. Jadi ini udah bukan orang Mesir asli lagi, tapi sudah berdarah Romawi juga. Berikutnya kita bahas Greek art. Nah, kalau Greek art itu dimulai pertama-tama dari Archaic period, terus nanti ada klasik dan ada Hellenistik ya. Nah, kalau kita bicara tentang Yunani, kebanyakan dari figur-figur yang ada di patung Yunani biasanya datang dari orang-orang yang mencatat mitologi atau cerita tentang dewa-dewi ya. Dan orang itu adalah Herodotus. Herodotus kalau kalian coba cari adalah bapak sejarah gitu. Orang pertama yang mencoba melakukan pencatatan dan mendirikan ilmu sejarah, kurang lebih gitu. Nah, Herodotus ini adalah seorang scribe atau memang tukang catat gitu ya kalau dibilang. Tapi namanya juga orang dulu baru pertama kali mencoba mencatat sejarah, masih diperhitungkan dengan mitologinya gitu ya. Kalau kita ilmu sejarah hari ini mencoba melihat seobjektif mungkin, kalau mereka malah mencoba mencatat apapun juga yang mereka bisa dapetin gitu, seperti seolah-olah gitu. Oke, kita coba lihat dari sisi visual ya, kalau seandainya Yunani itu seperti apa. Nah, Yunani itu mampu untuk bikin freestanding sculpture atau sculpture yang berdiri sendiri secara independen, dan biasanya dia full body, tidak pernah dipotong-potong. Ini ada sebabnya, nanti saya jelasin kenapa begitu. Jadi orang Yunani itu 2 archetype awal atau 2 model awal dari patung-patung mereka, namanya Kuros dan Kure. Kuros itu figur laki-laki, Kure itu perempuannya. Kalau kita lihat sekilas,
patung-patung Yunani ini mirip dengan Mesir. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas patung Mesir, di mana dia punya pose berdiri yang disebut Egyptian pose itu gitu ya. Ada istilah Italinya dan ini namanya counter pose, di mana satu kaki berdiri di depan kaki yang lain. Nah, dari situ ini juga termasuk salah satu sinkretisme ya sebetulnya yang diambil sama orang Yunani dari Mesir. Dan Mesir sendiri pinjem lagi cara bikin patung itu dari orang-orang Persia. Sebetulnya bayangin ya, ini Persia Mesopotamia gitu kalau ke belakang. Jadi pada akhirnya kita mulai ngelihat ada benang merah sinkretisme yang terjadi gitu ya di seni barat. Nah, Kuros dan Kure ini antara laki-laki dan perempuan. Perempuannya selalu dijaga dia berbaju. Jadi relatif biasanya kalau kita survei patung-patung Yunani, kalau cewek, perempuan itu walaupun dia mungkin tersingkap atau seperti apa kain di tubuhnya, tapi biasanya dicoba untuk dikasih baju. Jadi nggak asal ditelanjangin aja gitu ya. Tapi laki-lakinya cenderung justru dibikin naked gitu atau telanjang, karena ada sebabnya gitu ya. Kalau mereka laki-laki yang dilihat seperti apa adanya, itu artinya laki-laki yang punya kontrol diri dan jujur gitu, karena terbuka kan, dia menunjukkan diri apa adanya gitu. Nah, buat mereka itu adalah sebuah simbol semacam kesucian gitu. Jadinya kesucian laki-laki ya, sebagai nilai baik gitu dari seorang laki-laki. Nah, ini yang tadi saya sebut counter pose. Jadi kalau kalian coba lihat dari dulu, ini sudah ada perkembangannya tuh hingga ke patung Yunani klasik. Jadi memang ini sebuah pengembangan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba serta-merta muncul aja gitu. Tapi dia memang karena mode mereka, cara menunjukkan orang itu dari 3/4 gitu ya. Jadi perspektif 3/4 badan. Nah, kita perlu pahami juga kenapa orang Yunani itu tidak pernah ada patung-patungnya yang terlihat gemuk, tidak pernah ada yang terlihat kerdil misalnya gitu orangnya ya, tidak proporsional. Karena menurut orang Yunani, apapun yang terlihat indah, cantik gitu ya secara visual, juga merepresentasikan kebaikan gitu. Nah, ini teori dari Plato sebetulnya, kalau kalian coba pelajarin lebih lanjut ya. Kalau di pelajaran estetika, mata kuliah estetika, maka itu yang dijelaskan sama mereka. Oke, nah counter pose juga ada beberapa pengembangan ya. Jadi kalau kalian lihat tuh, mereka mencoba untuk melakukan eksperimentasi dari pose, tapi tujuan utama dari diadakannya counter pose atau kontraposto adalah supaya si patung ini bisa berdiri dengan stabil gitu. Jadi kalau kakinya tidak ada kuda-kuda gitu ya, tidak berdiri satu di depan kaki yang lain, tinggal kamu dorong sedikit aja maka dia akan jatuh dan tumbang gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan kenapa ada counter pose. Jadi memang masih saking terbatasnya cara mereka untuk menyajikan keseimbangan dan memperhitungkan komposisi patung, maka mereka mencoba melakukan itu. Oke, nah berikutnya ada pottery atau tembikar di periode arkaik. Jadi ada tembikar yang namanya amfora, yang saya tadi udah sempat sebut gitu ya, bahkan di minggu lalu ya. Nah, amfora ini sebetulnya sengaja dibuat untuk menceritakan tadi itu ya, cerita-cerita yang disebut oleh Homer di Iliad dan Odyssey. Jadi kebanyakan cerita-cerita tersebut menceritakan seperti itu ya, Troy gitu,
atau cerita tentang dewa-dewi mereka sedang melakukan apa gitu. Nah, ada dua variasi dari amphora itu, red dan black figure, dan satu lagi ada black figure gitu, justru malah dibalik gitu ya, antara background dengan isi. Nah, itu tentunya menyebabkan cukup beda gitu impresinya itu ya. Dan itu jadi memang di mereka sendiri juga mereka melakukan eksperimentasi itu lewat cara-cara demikian. Nah, di sini kita bisa lihat ada tipe-tipe pottery Yunani ya. Ini nama-namanya saya kasih aja di sini supaya kalian bisa bedain itu nama-namanya seperti itu. Dan di Yunani itu seringkali apa yang mereka gambarkan di pottery mereka itu datang dari konsep Nostos dan Kleos gitu ya. Jadi karena kebanyakan cerita-cerita yang ada ditulis sama Homer di Iliad dan Odyssey itu selalu tentang adventure, terus mereka mencoba untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah. Terus mereka mendapatkan sebuah ketenaran dari situ, terus mereka pulang gitu ya. Nah, itu sebuah perjalanan seorang pahlawan gitu dari sudut pandang Yunani yang paling idealnya gitu ya, menurut mereka tuh seperti itu gitu. Jadi Nostos dan Kleos, Nostos itu pulangnya, Kleos itu glory. Nah, itu cara orang Yunani bercerita. Ya, ini beberapa anekdot aja, sampel-sampel dari kartun Hercules dari Disney tahun 97. Terus ada game juga yang namanya Apotheon. Tuh kita lihat masih ada ya meandros yang dipakai juga di sini kalau kalian ingat. Oke. Berikutnya ada periode klasik Yunani. Nah, periode klasik ini kurang lebih mewakili ya, salah satu periode besarnya adalah The Golden Age of Athens, yang dimana orang-orang dari kepulauan Aegean itu akhirnya mereka bersatu gitu ya, dan nanti masuk di bawah Athena gitu, di bawah demokrasi itu. Tentunya salah satu konflik yang mereka mereka temuin adalah nanti mereka berperang dengan Sparta sih memang ya. Jadi Sparta itu kan negara militer, tapi nanti lama-lama juga mereka akan konflik dengan itu sih, dengan orang-orang dinasti Persia tuh ya. Jadi ada Darius the Great dan lain sebagainya itu. Oke, salah satu arsitektur yang terkenal adalah Akropolis ya. Ini ada di atas kota Athena. Jadi sampai hari ini pun kalau kalian ke sana masih bisa dikunjungin Akropolis ini. Sisa puing-puing reruntuhan aja sih. Banyak patung dan bangunan yang dibikin di Akropolis itu melibatkan Phidias. Nah, Phidias ini salah satu pematung terkenal di Yunani kuno. Dan dia yang bertanggung jawab bahkan sampai hari ini menciptakan model-model dasar dari patung-patung Yunani yang dikopi sama orang Romawi, dan banyak tuh sisa-sisanya sekarang masih tersebar, mau di Prancis, mau di Spanyol, mau di mana-mana gitu ya, Eropa. Kira-kira begitu. Nah, kalau soal arsitektur di Yunani klasik, sebetulnya kalau kalian lihat kenapa mereka perhitungannya matematis sekali gitu ya. Terus semuanya cukup petak, cukup stabil, cukup balance. Karena sebetulnya mereka mengikuti the cult of Pythagoras. The cult of Apollo ya. Jadi ada dewa Apollo yang buat mereka dewa Apollo itu seorang pemikir gitu. Nah, seorang pemikir yang tenang, semuanya harus balance gitu ya. Maka itulah ajaran Pythagoras gitu untuk mengaplikasikan itu semua ke bangunan-bangunan. Makanya kalau kalian lihat Pantheon atau apa, itu bentuknya kan petak aja ya sebetulnya, dan simetris gitu kan. Nah, simetri dalam komposisi itu sebetulnya matematis loh gitu kan. Nggak mungkin ya kamu bikin pilar tinggi 6
6 cm misalkan gitu, di sebelah kanannya sana nanti pilarnya nggak 6 cm lagi gitu. Jadi kan dia tidak simetris ya kalau nggak sama ukurannya. Nah, dari situ aja sebetulnya kita sudah bisa lihat kemapanan dan kestabilan itu datang dari ide-ide seperti tadi gitu ya. Jadi ide-ide matematis itu. Begitu halnya juga dengan nilai estetika yang mereka pegang di patung-patung mereka. Jadi bukan hanya arsitektur aja ya. Kalau kalian dapat mata kuliah drawing misalnya, jadi menggambar orang, menggambar bentuk, objek atau apa, itu semuanya punya kualitas yang proporsional namanya gitu. Nah, proporsional itu biasanya juga matematis gitu, karena kalian harus mengskala gitu, harus mencoba untuk melihat kalau misalnya tangan kanan kalian berdirinya bahu kiri kalian di depan gitu ya, misalnya ya, tangan kanan kalian kan otomatis harus diskala kalau seandainya menjauh ke belakang tuh kira-kira seberapa kecil ya gitu, sesuai dengan ilmu optik. Nah, jadi itu pengaruh dari matematika sebetulnya, bukan asal logika aja gitu ya membayangkan sesuatu, tapi sebetulnya diperhitungkan juga gitu. Nah, di Akropolis ini juga bangunan-bangunannya makanya dari tadi ya mengikuti semua aturan-aturan dari Pythagoras tadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghitung segitiga ya Pythagoras itu, tapi pemikiran dia sebetulnya cukup banyak gitu kalau aplikasinya gitu ya kalau ke arsitektur. Nah, kalau Mesir yang lalu kita udah lihat punya kolom atau pilar ya, Yunani juga punya pilar sendiri. Nah, bahkan beberapa pilar yang kalian lihat di sini masih sering kelihatan hari ini. Coba kalian boleh coba survei kalau kalian lagi jalan-jalan ya. Coba lihat pilar-pilar ini di sekitaran Bandung masih sering kelihatan desain-desainnya. Terutama Korintian, ini yang bawahnya paling sering kalau di rumah-rumah mewah yang ada di kompleks-kompleks mahal ya, biasanya masih cukup kelihatan. Korintian ini sering dipakai, dan Ionic order juga masih sering kelihatan. Oke, kalau patung Yunani klasik karakternya seperti apa? Satu, kalau kita bisa lihat, dia selalu full body, dia nggak pernah potong-potong ya. Seperti tadi, menggambarkan orang itu harus penuh. Dan kalau dia cantik, dia indah, maka dia baik gitu kan ya. Jadi buat mereka kalau tubuh terpotong atau tidak kelar dibikin dari onggokan marmernya, maka dianggap tidak bagus sama orang Yunani karena tidak sempurna gitu ya. Mereka mencoba mengejar ide kesempurnaan tadi lewat nilai itu gitu ya. Jadi kepengen bisa menyajikan kualitas yang tertinggi untuk dewa dan dewi mereka gitu. Jadi proses mereka berkarya itu sebetulnya ya bisa dibilang juga itu ya merepresentasikan atau menghonor gitu, menghormati dewa dan dewi. Nah, kalau di periode klasik, patung-patungnya tentu jauh lebih realistis ya daripada periode arkaik Yunani. Jadi kita udah mulai bisa melihat ototnya punya massa, punya bobot gitu ya. Dan karakter-karakter ini betul-betul terlihat balance gitu di dalam cara mereka berdiri gitu. Jadi punya kuda-kuda dan komposisi yang menarik dibanding periode arkaik itu. Jadi arkaik kan relatif cuman Egyptian pose aja ya biasanya ya. Di sini enggak, dia mulai punya variasi di Egyptian pose, tapi bukan berarti membebaskan diri dari Egyptian pose. Belum bisa membebaskan diri dari counter pose. Nah, beberapa sifat lagi, satu natural ya. Jadi artinya mereka sudah mulai memperhitungkan depth of field, kedalaman, dan komposisi logis gitu. Jadi tadi ya simetris masih, balance masih. Nah, apa yang dimaksud dengan naturalisme? Kalian boleh coba lihat di Stele of Hegeso yang paling kanan. Sudah mulai kelihatan ada jauh dan dekat.
Nah, kita lihat figur perempuan yang sedang duduk itu sebetulnya digambarkan di depan. Jadi artinya ada di foreground ya. Sedangkan si perempuan yang ada berdiri itu sebetulnya diposisikan lebih belakang. Karena kita bisa lihat kakinya si perempuan yang duduk ada di depan gitu. Nah, jadi ini natural dalam artian mereka mulai mencoba memikirkan bagaimana tampaknya kalau kita lihat dengan mata sendiri. Apakah dia menjadi natural atau enggak gitu. Kedua, idealize. Jadi bentuk badan yang tadi saya bilang selalu digambarkan sempurna. Tidak pernah ada bentuk yang kelihatan jelek gitu ya. Jadi orang kalau digambarkan dia akan pinjem dari model yang badannya paling sempurna. Kalau model itu tangannya jelek, tangannya dia pinjem dari orang lain. Tapi bodinya tetap jadi satu gitu ya. Nah, itu maksudnya di idealisir gitu ya. Terus restrain. Restrain itu dia berhubungan dengan kontrol diri. Jadi artinya orang-orang itu senang untuk menyajikan sisi terbaik dari diri mereka gitu. Dan punya kontrol diri gitu, menjadi gentleman gitu ya. Maka di sini juga salah satu anekdotnya kenapa patung Yunani tidak pernah digambarkan dengan alat kelamin yang sedang dalam posisi ereksi. Karena buat mereka itu gagal kontrol dirinya. Gitu. Nah, sculpting kalau buat di Yunani itu juga sebuah tradisi ya. Jadi Phidias selalu mencoba untuk bikin sebuah model utamanya gitu yang nanti dikopi oleh siswa-siswanya gitu atau murid-muridnya dia gitu. Nah, kebiasaan sculpting ini turun temurun terus sampai ke nanti kita akan pelajarin misalnya seni barok, neoklasik gitu ya. Itu semua masih turunan-turunan seni murni di barat. Ini makanya kenapa saya bilang kebiasaan sculpting di barat adalah sebuah craft tradition gitu. Jadi memang dia turun temurun ya. Itu sebabnya. Oke, berikutnya ada periode Hellenistik kalau di Yunani. Nah, apa periode Hellenistik ini? Efektif periode Hellenistik ini dimulai setelah Alexander the Great tadi yang mati di Alexandria itu. Dia meninggal, terus udah gitu anak-anaknya berebut tahta yang dia punya. Nah, kenapa tiba-tiba tercetus periode Hellenistik? Karena setelah kehilangan satu figur pemimpin yang besar ini, mereka hidup di dalam bayang-bayang untuk mencoba menggemakan gitu ya, menyerukan lagi kira-kira kehebatan dari heritage Yunani, budaya Yunani yang ditinggalkan. Nah, dari situlah periode Hellenistik ini muncul. Nah, gimana munculnya? Mereka muncul dengan ajaran-ajaran Yunani yang diagungkan. Terus udah gitu bentuk-bentuk patungnya dibikin lebih advance. Jadi lebih advance lagi, lebih menarik lagi gitu ya, dan dikembangkan eksperimentasinya. Jadi langsung kita bisa lihat di patung yang sebelah kanan ini ada di Museum Vatikan. Dan kalau seandainya kita lihat patung-patung ini tidak lagi terkunci dengan counterpose. Nah, kalau kalian ingat tadi counterpose adalah kaki satu di depan kaki yang lain, ya kan? Nah, patung ini sudah tidak lagi mengikuti itu. Jadi kalian bisa lihat dari posenya dia udah jauh lebih liberal, jadi lebih bebas gitu ya. Jadi tidak lagi harus dikunci dengan berdiri tegap gitu. Dan hal kedua yang kita bisa lihat juga, ekspresi mukanya jadi sedikit lebih lebih berwarna ya daripada patung klasik dan arkaik. Klasik itu selalu ya mukanya gitu aja gitu, nggak ada yang sampai rasa sakit apa gitu tuh nggak ada gitu ya. Nah, ini Hellenic sculpting. Beberapa trait lain kalau kita bisa lihat juga, lihat detail kain yang ada di badannya itu luar biasa ya, bisa kelihatan luwes sekali, seperti dia tidak punya bobot batu yang berat gitu. Nah, ini yang disebut dengan efek
plastis kalau di seni. Jadi plastik itu kata sifat di mana mereka fleksibel ya, artinya ya. Jadi bisa dibikin seolah-olah mengecoh gitu. Secara pandangan mata kita melihatnya seperti dia keras, tapi empuk, tapi luwes gitu. Nah itu, jadi salah satu sifat plastis itu seperti itu. Terus sifat kedua adalah patung-patung ini tidak lagi harus berdiri sendiri ya. Jadi dia bisa dipakai untuk dekorasi dinding misalnya gitu. Nah ini yang bikin dia jadi lebih punya degree of freedom atau lebih bebas gitu untuk dipakai di mana, untuk keperluan apa. Nah berikutnya lagi dari Hellenistic sculpture adalah, ini kebetulan patungnya bukan dari marmer ya, tapi dicor dari dari logam ya, dari kuningan. Nah kalian bisa lihat ini seorang petarung atau seorang petinju pada periode itu, dan ini digambarkan luar biasa tuh, di tangannya, di mukanya gitu ya. Itu sampai digambarkan ada luka-luka setelah dia berhasil bertarung gitu ya. Dan ini keren sekali kalau kita lihat ya. Jadi memang udah detail yang mereka coba bikin itu benar-benar mencoba untuk memimik kenyataan gitu. Nah ini belum sampai pada figur yang paling bagusnya. Nanti kita bakal lihat lagi kualitas ini muncul di periode barok ya nanti. Itu akan lebih mencengangkan lagi ketika kita lihat. Oke, reflection. Keduanya, seni dari Mesir dan Yunani itu sebetulnya saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi secara sinkretis di sini masih terbukti dan tidak putus ya sama sekali ya. Budaya seni di Yunani ini yang nanti akan menjadi basis dari seni akademis atau seni murni gitu, atau fine art dari barat. Nah ini akan terus diteruskan nanti sama orang Romawi. Nah ini akan kita lihat di minggu-minggu depan ya, jadi saya tidak bahas sekarang. Terus dua-duanya, orang Mesir dan orang Yunani, masih dikunci karyanya lewat functional craft. Jadi lagi-lagi dia belum punya sebuah keinginan untuk bikin patung-patung ini sesuai dengan kemauan si yang bikinnya gitu ya. Jadi semau mereka bikin gitu. Jadi masih ada canonnya. Bahkan dari patung-patung ini aja seperti saya bilang tadi, Phidias dia ciptain dulu satu model blueprint utamanya, terus nanti di-copy sama murid-muridnya gitu ya. Jadi tidak pernah ada orang satu yang bikin sendiri gitu. Terus ya Phidiasnya bisa mulai bikin sendiri, tapi juga lagi-lagi dia tidak akan bikin patung yang tidak ada fungsi gitu, karena kan dia harus berfungsi di masyarakat ya. Jadi ada hubungan yang kuat tuh antara seni dengan masyarakat gitu. Tapi kita bisa lihat sudah mulai ada sedikit area-area lain gitu ya. Jadi patung-patung ini bisa saja diciptakan tapi tidak harus untuk keperluan keagamaan. Jadi misalnya ini ada patung atlet kan yang lempar cakram, dia tidak lagi harus menunjukkan dirinya untuk keperluan dewa gitu, sebagai representasi dewa. Oke, dia merepresentasikan nilai tadi ya, estetika yang apapun yang indah itu maka dianggap bagus, tapi dia tidak harus menggambarkan figur dewa-dewi yang disembah kan gitu. Si pelempar cakram ini kan bukan Zeus gitu, bukan Hercules ya, dia ya atlet aja biasa gitu. Petinju yang tadi kalian lihat juga orang biasa gitu kan, tapi kualitas estetika yang mereka pegang adalah tadi gitu, segala yang indah itu, idealismenya itu harus dibikin cantik. Karena di mata dewa dia pantas, kira-kira gitu cara menjelaskannya ya. Nah, sekian dulu untuk bahasan kita di Mesir dan Yunani. Berikutnya di minggu ketiga nanti kita bakal lihat lebih lanjut lagi perkembangan apa yang ada di sejarah seni barat. Oke, saya tutup di sini kalau gitu. Terima kasih.